Halo Sobat YSK. Pada episode kali ini kita akan membahas seorang mantan kriminal bertekad membalas kematian adiknya. Driver yakin bahwa saudaranya tewas karena dianati oleh rekan-rekannya dalam perampokan tersebut. Dengan tekad balas dendam yang kuat, driver memulai perjalanan untuk memburu dan menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian saudaranya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama James. Hari itu setelah menjalani masa tahanan selama 10 tahun, James akan dibebaskan dari penjara. Begitu sipir membawanya keluar dari sel, seluruh tahanan meneriakinya. Terlihat dengan jelas kalau mereka sangat membenci James karena ternyata ia sering berkelahi dengan tahanan lainnya dan mereka semua sering berakhir dengan tragis sebelum dibebaskan. Si pimpinan penjara memberinya beberapa nasihat serta sebuah kartu nama jika James butuh konsultasi di kemudian hari. Namun sejak awal James terlihat tak peduli dan sudah tidak sabar untuk keluar dari sana. Berbeda dengan mantan napi lainnya yang kebingungan ketika bebas dari penjara, James malah langsung berlari sejauh puluhan kilometer menuju tempat pembuangan mobil bekas. Begitu tiba di sana, ia mengambil mobil miliknya yang tersimpan dengan baik. Yang unik karena di dalam mobil itu sudah terdapat daftar targetnya serta sebuah senjata api. Siang itu James langsung ke alamat yang tertera pada informasi targetnya. Begitu tiba di sana, ia berjalan tanpa ragu menyeberangi jalan masuk ke sebuah kantor yang dipenuhi dengan pegawai dan tiba-tiba film kemudian berpindah untuk memperkenalkan seorang pria bernama Cobb yang hobinya memakai obat-obatan terlarang. Namun percaya atau tidak, sekalipun sering ngefly, Cobb adalah seorang detektif dan siang itu ia ikut ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Begitu tiba di sana, detektif lainnya bernama Cicero awalnya menolak untuk bekerja sama dengannya. Ya, karena Cobb memang terkenal tidak becus dalam menangani setiap kasus yang diberikan kepadanya. Namun Cobb memohon untuk dibiarkan bertugas karena 2 minggu lagi ia akan sudah pensiun. Malam itu James mendatangi kenalannya yang bergaya seperti seorang gangster. Ia ke sana untuk mendapatkan daftar orang-orang yang sudah lama James cari keberadaannya. Namun ketika sudah dibayar, si kenalannya ini malah tiba-tiba meminta uang lebih. Tak sampai di sana, ia bahkan menyuruh bodyguardnya yang bernama Kenny untuk memukul James jika ia tak mau memberikan uang lebih. Namun ketika Kenny melihat tato di lengan James, tiba-tiba ia lari ketakutan. Kita bisa melihat ada 5 orang lagi yang akan James bunuh. Di lain sisi kita kemudian diperlihatkan seorang miliuner muda yang juga seorang pembunuh bayaran yang bernama Killer. Pagi itu ia menerima telepon dari orang tak dikenal menawarkannya sebuah kontrak untuk membunuh James. Tanpa membuang waktu, Killer langsung bersiap-siap dan berangkat menuju lokasi yang diprediksi akan menjadi tempat kemunculannya. Di waktu yang sama, detektif Cicero berhasil menemukan identitas James. Semalam ia ditelepon oleh kepala penjara di mana James kemarin ditahan. Infonya James berhasil mengumpulkan banyak uang ketika di dalam penjara.
dengan menjadi seorang penyelundup, dan tato di tangan James menandakan jumlah tahanan yang ia kalahkan di dalam penjara. Di sini kita diberitahu kalau James masuk ke penjara 10 tahun lalu karena ia dan kakaknya merampok sebuah bank. Waktu itu James bertugas sebagai driver. Alasan mengapa James ditugaskan sebagai driver karena 10 tahun lalu ia satu-satunya orang yang mampu kabur dari kejaran puluhan polisi hanya bermodalkan skill mengemudi. Cicero kemudian bercerita kalau ia mengenal wajah James dari sebuah rekaman. Rekaman itu ia temukan saat melakukan penggeledahan di sebuah apartemen, dan di situ bisa kita lihat kalau belum lama setelah James dan kakaknya merampok bank, tempat persembunyian mereka didatangi oleh anggota geng lainnya. Teman-teman mereka dibunuh dan tersisa James dan kakaknya. Mereka dipaksa untuk menyerahkan uang hasil rampokan kemarin karena terpaksa. James membongkar tempat persembunyian uang mereka, namun bukannya dibebaskan. Tiba-tiba kita kembali ke masa sekarang, di mana killer melihat James sedang masuk ke sebuah gedung apartemen. Tanpa membuang waktu, ia pun mengikutinya dari belakang. James ke sana untuk membunuh seorang kakek-kakek bernama Kenneth. Walaupun seorang kakek-kakek, ia adalah seorang predator seks. Buktinya siang itu, ia meminta bantuan seorang mahasiswi untuk mengangkut barang belanjaannya. Namun begitu masuk ke apartemen, ia mencekoki gadis tersebut dengan obat bius, dan di setiap aksinya Kenneth mengabadikannya melalui video. Namun siang itu, saat akan melancarkan aksinya, tiba-tiba James masuk begitu saja. Begitu selesai membunuh targetnya, James dihadang oleh killer. Aksi saling tembak tak terhindarkan, namun James terlihat lebih unggul. Bahkan killer dibuat ketakutan melihat musuhnya yang tak memiliki keraguan sama sekali. Cicero melanjutkan ceritanya tentang James, di mana 10 tahun lalu anggota geng tak hanya membunuh kakak James, ia juga dibunuh dengan ditembak dari belakang. Waktu itu dokter sudah menyatakan kalau James sudah tewas, namun tiba-tiba ia bangkit kembali. Ternyata peluru yang ditembakkan ke kepalanya tak mengakibatkan luka fatal. Beberapa waktu kemudian, polisi datang untuk menyusuri TKP. Mereka langsung yakin kalau pelaku dari pembunuhan Kenneth adalah James. Namun yang mereka herankan adalah siapa orang yang mencoba menahan James tadi. Untuk menghindari kejaran polisi, malam itu James memilih untuk menginap di sebuah motel kecil yang berada jauh di luar kota. Namun tetap saja berita mengenai aksi pembantaiannya telah disiarkan oleh berbagai stasiun televisi. Singkat cerita, keesokan harinya saat di kantor, si Sarah tak sengaja melihat lengan Cobb yang memiliki bekas suntik. Ia langsung sadar kalau Cobb sering menggunakan obat-obatan. Info menariknya, Cobb dahulu berada di kesatuan khusus. Ia menyelidiki berbagai kasus rumit dan memiliki banyak informan. Salah satunya adalah istrinya. Ternyata mereka berdua sama-sama pemakai narkoba. Bedanya istri Cobb sudah taubat sedangkan ia masih aktif. Siang itu James mendatangi target selanjutnya, seorang wanita bernama Nan Potterman. Ia adalah ibu dari 2 anak. Ketika ia melihat James, dirinya sangat terkejut, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena kecewa. Ternyata wanita itu adalah mantan James. Siang itu ia ke sana untuk memastikan kabar putranya yang seharusnya sudah menginjak umur 9 tahun. Sayangnya Potterman bilang begitu James masuk ke penjara 10 tahun lalu, ia memutuskan untuk melakukan aborsi. Padahal waktu itu usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Sebagai seorang pria, ia hanya bisa pasrahkan takdir yang menimpanya.
Dibanding menghabiskan waktu untuk menyesali perbuatannya di masa lalu, James memilih untuk melanjutkan aksi balas dendamnya. Dan malam itu, setelah berkendara cukup jauh, ia tiba di sebuah bar yang menjadi tempat kerja dari target selanjutnya, seorang pria bernama Nikon. Namun untuk membunuh target yang satu ini, James tak bisa menggunakan senjata api, karena saat akan masuk ke bar tubuhnya digeledah oleh para penjaga. Namun hal itu tak menghalangi James. Ia kemudian mengambil alat pemecah es batu milik sang bartender. Dan singkat cerita, James akhirnya berhasil menyudutkan Nikon ketika di kamar mandi. Berbeda dengan target lainnya, Nikon terlihat siap menghadapi James. Bahkan ia mengeluarkan sebuah pisau dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Ternyata James jauh lebih unggul dibandingkan targetnya. Namun sebelum tak sadarkan diri, Nikon memohon agar James mau menyampaikan permohonan maafnya ke putranya. Dan sebagai seorang pria, James mengabulkan permintaan terakhir tersebut. Pembunuhan bayaran yang kemarin mengincar James kini telah menikah dengan kekasihnya. Dan sejak saat itu, sebagai seorang pria yang selalu senang akan tantangan, ia merasa harus menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu membunuh James. Killer merasa ada hal yang hilang dalam dirinya jika tugas itu tak ia selesaikan. Kita berpindah ke Cobb yang mulai berhasil membangun hubungan dengan anaknya. Istrinya sudah membiarkannya menginap di rumah malam itu. Namun ketika keadaan mulai membaik, kini giliran istrinya yang kembali menggunakan obat-obatan terlarang. Keesokan paginya, tepat 4 hari setelah James bebas dari penjara, Cobb berencana mengakhiri kebrutalan James. Si Sarah ataupun polisi lainnya belum sadar kalau James sudah kembali memakan korban, karena mereka fokus mencari korban yang mati akibat tembakan. Sedangkan semalam Nikon hanya mengalami luka tusukan. Cobb kemudian mengabari si Sarah kalau ia yakin Nikon adalah salah satu korban James. Namun perkataannya tak dihiraukan. Pagi itu melalui radio, James mendengar kalau Nikon ternyata belum mati. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dokter berhasil menyelamatkannya tanpa membuang waktu. James langsung memutar balik dan mendatangi rumah sakit di mana Nikon dirawat untuk memastikan kalau kali ini ia akan benar-benar mati di tangan James. Sebelum James tiba di rumah sakit, Cobb sudah lebih dulu berjaga di sana. Di saat yang sama, killer juga dikabari oleh orang tak dikenal kalau James nampaknya akan kembali ke rumah sakit untuk membunuh Nikon. Makanya ia bergegas menyusul ke sana. Namun berselang beberapa menit kemudian, kita kemudian melihat James yang berhasil menemukan Nikon yang sedang dioperasi. Dan tiba-tiba Cobb tak menyangka kalau ia lalai menghadang James. Namun karena tak ingin kehilangan kesempatan, ia mencoba mengejarnya yang saat itu lari ke lantai basement. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan antara mereka berdua. Namun Cobb terlalu gugup untuk menghadapi musuhnya, dan akhirnya Cobb tak menyangka kalau ia masih hidup. Namun seperti yang kita tahu, James bukanlah kriminal. Ia hanyalah seorang adik yang menuntut balas dendam atas pembunuhan kakaknya. Singkat cerita, begitu keluar dari rumah sakit, kendaraan James telah dibuntuti oleh killer. Sekalipun killer menggunakan mobil sport, namun skill mengemudi James jauh di atasnya.
Bahkan ia berhasil membuat celah untuk membunuh killer. Namun ketika kesempatan itu muncul, James malah mengasihani nyawa musuhnya. Karena sudah gagal membunuh James, malam itu orang yang menyewa killer memutuskan kontraknya. Di lain sisi, James yang terluka akibat tembakan tadi mampir ke sebuah rumah dan menodong pemilik rumah tersebut. Namun ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. James sebenarnya mencari keberadaan ayahnya setelah dijebloskan ke dalam penjara. Ia yakin kalau ayah kandungnya sendirilah yang sudah mengkhianati mereka, karena dia satu-satunya orang yang tahu akan rencana perampokan bank 10 tahun lalu. Sembari mengobati lukanya, ibu James menjelaskan kalau ayahnya sudah meninggal 4 tahun lalu dan dia bisa menjamin kalau bukan dia pelakunya. Sekalipun James sering dianiaya oleh ayahnya sendiri, namun sikap ayahnya itu tak berlaku untuk kakaknya. Ia sangat mencintai kakak James, bahkan sampai akhir hidupnya ia sering menangisi kepergiannya. Namun dari sini timbullah pertanyaan, siapa yang mengkhianati mereka? Keesokan harinya, aksi Cobb kemarin menjadi buah bibir di kantor. Ia tak berhenti menerima berbagai pujian. Makanya pagi itu si Sarah mulai mengakui kemampuan Cobb. Bahkan ia membagikan hasil investigasi terbarunya, di mana sebuah korban James rata-rata adalah mantan informan bagi kepolisian. Dan akhirnya mereka berdua membagi tugas untuk menyelidiki kemungkinan target selanjutnya. Pembunuh terakhir adalah seorang CIA. Mereka semua mencari jalan keluar dari penjara selama-lamanya. Di lain sisi, sejak terbebas dari penjara, James tak berhenti mendengarkan sebuah saluran radio menyiarkan ceramah seorang pendeta. Namun jangan salah sangka, karena pendeta itu ternyata adalah target terakhir James. Makanya begitu James masuk ke tempat acara si pendeta, ia terlihat sangat gugup. Ia juga sudah paham kalau James ke sana untuk membalas perbuatannya di masa lalu. Uniknya si pendeta ini tak berusaha kabur. Ia bahkan menyambut James dengan lapang dada. Di tengah perbincangan, istri si pendeta sempat menanyakan kabar suaminya yang terlihat pucat. Namun ia menjawab kalau semua baik-baik saja dan James adalah sahabat lamanya. Namun di balik semua kebaikan itu, niat James sudah bulat. Sebelum dieksekusi, James mencoba menginterogasi targetnya untuk mencari tahu siapa orang yang sudah menjebaknya 10 tahun lalu. Namun si pendeta tak memiliki jawaban yang ia inginkan. Ia ingat karena waktu merampok, ia cuma mengikuti ajakan temannya 10 tahun lalu. Si pendeta ini memang satu-satunya penjahat yang terlihat tak setuju atas pembunuhan kakak James. Namun saat itu, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan di hari ini, ia tak mencoba menyalahkan siapapun atas dosanya di masa lalu. Sebelum dieksekusi, si pendeta cuma meminta kelapangan dada James untuk memaafkan semua perbuatannya di masa lalu. Perbuatan James itu dipantau oleh killer dari jauh. Ia terlihat heran melihat James yang mengampuni targetnya. Namun bagaimanapun juga, ia tetap ingin melakukan duel. Makanya ketika James sedang merenung, ia kembali muncul dan memaksanya untuk mengangkat senjata. Namun permintaannya itu ditolak. Di saat yang sama, Cobb tiba di lokasi. Sebelum masuk, ia melihat mobil James dan mencoba mengabari si Sarah kalau ia akan masuk ke dalam seorang diri. Ia juga menitipkan pesan terakhirnya jika seandainya dirinya tak berhasil selamat. Sedangkan killer sedang mencoba memberitahu James kalau masih ada satu lagi target yang belum ia bunuh. Target itu adalah orang yang menyewa jasanya. Namun James tak tahu sama sekali siapa orang yang dimaksud. Belum lagi tiba-tiba Cobb muncul dan menyuruh killer menjatuhkan senjatanya.
tiba-tiba ternyata sejak awal Cobb adalah pelaku utama dari pembunuhan 10 tahun lalu. Namun waktu itu James tak tahu sama sekali kalau ialah pelakunya, karena Cobb muncul di saat-saat terakhir. Info mengenai perampokan itu ia dapatkan dari mantan kekasihnya Gary yang saat ini menjadi istrinya. Killer terlihat sangat kesal atas perbuatan Cobb karena sejak awal ialah yang menyewa jasanya, namun tak memberikan kesempatan untuk mengakhiri nyawa James. Di lain sisi, si Sarah mencoba menyusul Cobb, namun di tengah jalan ia menyadari kalau semua informan yang dibunuh James dahulu bekerja untuk Cobb, dan dari situlah ia sadar kalau sejak awal ialah pelakunya. Namun tiba-tiba sekali lagi James berhasil selamat. Semua itu berkat sebagian tulang kepalanya yang terbuat dari besi akibat insiden 10 tahun lalu. Dan sekarang berakhirlah aksi pembalasan dendamnya setelah penantian yang cukup panjang. Ketika si Sarah tiba di lokasi, ia tak mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, karena dengan begitu anak dan istri Cobb paling tidak bisa mendapatkan uang pensiunnya. Di akhir film, kita diperlihatkan James yang pergi ke sebuah danau dan menaburkan abu dari jasad almarhum kakaknya. Ia yakin sekarang Gary sudah tersenyum karena penjahat yang membunuhnya 10 tahun lalu telah menerima balasan yang setimpal, dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSK.